Assalamualaikum adik Galuh, selamat pagi. Adik lagi ngapain? Kok diem aja? Kakak nih mau kenalan sama adik dulu. Perkenalkan, nama kakak Sina Julianti. Kakak perawat di sini. Kakak ditugasin dari pagi sampai nanti siang. Kita nih kan mau ngobrol-ngobrol. Kakak boleh lah ya ngobrol-ngobrol sebentar sama adik, boleh nggak? Boleh, syukur deh kalau boleh. Sebelum kita ngobrol nih, kalau boleh tahu, ya kakak enaknya manggil adik Galuh apa ya? Galuh kah, Eka kah, atau Safitri aja? Oh, Galuh. Makasih ya atas jawabannya. Gini, kita mau ngobrolnya di sini atau di tempat yang lebih nyaman aja? Di situ Oh, boleh. Nanti kita ngobrolnya, adiknya maunya 15 menit kah atau berapa lama? 10. Oh, boleh 10. Kita langsung pindah aja ya, Dek ya. Yuk. Kita udah pindah dan nyaman tempatnya. Gimana perasaannya sekarang kalau saya boleh tahu, Adik Galuh? Gimana? Beratnya seperti apa? Memang beratnya apa yang membuat adik berat? Banyak. Apa aja kalau boleh kakak tahu? Cerita aja nggak apa-apa. Ayo kak, cerita apa yang kakak rasain. Ayo kak, nggak apa-apa, cerita aja. Saya kan ada buat kakak. Saya mencoba untuk mengerti kakak. Kakak nggak usah merasa takut di sini. Di sini kita semua adalah teman, saling mengerti. Jadi nggak apa-apa, kakak kalau mau berbagi aja, cerita-cerita aja, biar supaya hati kakak lebih tenang lagi, biar nggak ada yang hal-hal yang dipikir-pikir, yang hal-hal aneh yang dipikir-pikirkan kakak. Jujur, saya tuh bingung mau ceritanya kayak mana. Setiap hari dengarnya tuh yang enggak dari orang lain, dari diri saya sendiri. Terus saya juga sering dengar bisikan-bisikan aneh kayak nyuruh saya tuh cepat mati tiap hari kayak gitu. Saya juga bingung itu tuh kenapa sebenarnya. Terus kalau di sekolah saya pernah dibully sama temen kelas saya. Mereka bilang saya caper sama guru, caper ke semua orang. Padahal itu kan bukan caper, tapi mereka membuli saya, mereka menyinggung-nyinggung saya, mereka menyindir-nyindir saya setiap hari. Kalau saya lewat depan mereka, pasti selalu aja ada hina-hinaan kayak gitu. Mungkin kalau dari sekolah ini ya seperti tutup mata ketika melihat siswanya dibully. Saya juga pernah ngadu ke guru BK, ke wala saya, tapi mereka ya gitu, tidak ada respon, malah menyalahkan saya yang terlalu baperan dan segala macam. Terus kalau di keluarga keluarga saya juga nggak tahu mak bapak saya di mana. Kadang tiap hari ya saya makan, minum dan segala macam itu sama tante saya, karena tante saya kebetulan rumahnya tuh deket sama saya kan, jadi bisa mantau saya. Terus juga orang tua saya kalau ngumpul mana ada harmonis dan segala macam, pasti berantem lah, lempar piring lah, lempar barang lah.
Gak pernah becus jadi suara kamu. Alah, kau pun sama. Apanya sama? Kau tiap hari gak pernah di rumah ngurus anak. Kau pun pulang kerja gak pernah mau pulang ke rumah ya? Gimana aku tahan di rumah orang selalu cerewet terus. Asal bilang aja sama perempuan lain. Dan itu udah lama, udah dari saya kecil sampai saya sekarang ini. Terus karena faktor itu mungkin ya, saya jadi merasa depresi, merasa tidak berharga, dan tambah lagi ada bisikan-bisikan yang menyuruh saya buat mati. Cepat, silat aja. Terus saya sebenarnya juga takut mati, tapi perasaan saya yang saya rasakan itu berat sekali. Saya bingung sejujurnya mau kemana, karena itu tadi saya tidak mempunyai rumah yang sebagai tempat untuk beristirahat atau apapun itu. Iya kakak, saya turut prihatin ya apa yang kakak rasakan saat ini. Apakah merasa sedih, tertekan, merasa depresi? Apakah itu sampai sekarang masih dirasakan kak? Masih ya, ya ampun. Nggak apa-apa ya kak ya. Setiap hidup itu pasti pernah ngalamin seperti itu. Tapi kan kakak sudah di sini, udah ada kami yang selalu ada buat kakak. Kakak harus jangan berpikir pikiran yang kakak pernah mengalami dibully kerasnya dalam di keluarga kakak, karena di sini kita rame-rame, ada teman-teman kakak di sini, ada kami perawat, anggap aja kami sebagai teman-teman kakak. Dari kakak mulai ngobrol, kakak bisa sharing apa yang kakak rasakan, jadi kakak ngerasa itu udah mulai mendingan apa yang kakak rasakan, bisa kakak ngelakuin. Seperti kakak kan Islam, kita kan punya Tuhan Allah, jadi kakak bisa beristighfar setiap kakak merasa sedih, merasa depresi, merasa pingin bunuh diri yang kakak bilang. Pokoknya istighfarin aja, atau bisa nih teknik yang bisa kakak lakuin, yang bisa saya contohin ke kakak. Contohnya bisa saya praktikin dulu ya kak ya. Diam, cari posisi yang tenang, kemudian nanti kedua tangan kakak menutup telinga kakak. Nanti kakak bisa sebut, kakak bilang ke suara yang bisik-bisikan kakak ingin bunuh diri, pergi, menjauh, jauhi saya, gitu ya kak ya. Saya contohin ya kak ya. Pergi, menjauh, jauhi saya, itu kakak lakuin seperti itu. Kakak lakuin berulang-ulang sampai kakak merasa tenang. Oke kak ya kak. Kalau apakah kakak mengerti apa yang saya praktekin tadi? Syukur kalau misalnya kakak mengerti. Kalau kakak mengerti nih, boleh kakak contohin nggak apa yang saya tadi lakukan? Ini Iya. pergi, jauh, Coba ulangin lagi kak. pergi, jauh. Udah, boleh kak turunin tangannya. Kakak gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tadi kak? Masih sama kayak tadi. Oh masih sama ya, nggak apa-apa kak. Itu memang kalau awal-awal aja. Pokoknya setiap kakak ngerasa sedih atau ada bisikan yang lain, kakak lakuin aja, seperti beristighfar, seperti yang pergi-pergi menjauh-menjauh. Tapi kakak lakuinnya sambil tutup mata sampai itu suaranya itu sampai menghilang dan kakak merasa tenang. Sudah kakak merasa tenang, kakak lanjutin beristighfar terus, biar supaya apa? Biar supaya hati kakak tenang, lebih tenang lagi. Mohon maaf kak, tadi sebelum kakak ngelakuin tutup telinga, saya melihat sesuatu di tangan kakak, boleh saya lihat sebentar kak? Nggak apa-apa kak, ayolah, kita kan teman, udah nganggap teman. Saya boleh lihat tangannya? Ayo, nggak apa-apa. Nah, kenapa kakak seringnya? Ini udah lama ya kak ya?
Udah lama. Kakak jangan seperti ini. Kakak kan tandanya udah menyakitin diri kakak sendiri. Kasihan tubuh kakak kalau misalnya disakiti. Kakak kan masih lama, masih muda, masih panjang perjalanannya. Jelek kan kalau perempuan ada bekas-bekas luka kayak gini. Jangan ya kak ya. Dan mohon maaf kak, saya minta izin. Saya melihatkan ada jarum di kerudung kakak. Saya izin untuk ngambil ya kak ya, supaya nanti kakak nggak ngelukain lagi tangan kakak. Boleh ya kak ya? Boleh. Makasih. Izin ya kak. Nah, baik, saya ambil ya kak ya. Baik kak, terima kasih untuk hari ini. Untuk besok kak, kakak nyamannya mau di mana kak tempatnya? Di depan. Nah, di depan di taman ya kak ya. Oh, kebetulan sekali untuk menyejukkan hati ya kak ya. Untuk waktunya kakak maunya kapan? Jam berapa? 9 pagi. Jam 9 ya kak ya. Habis sarapan ya kak ya. Ya udah, segitu aja kak dari untuk pertemuan kita yang pertama. Untuk besok kita akan lebih banyak lagi ngobrolnya kak ya. Lebih banyak kak, nggak apa-apa kalau mau cerita-cerita lagi ya kak ya. Kalau gitu saya pamit, terima kasih ya kak ya. Selamat pagi Bu. Pagi sus. Perkenalkan, saya Perawat Mary yang bertugas dari pagi sampai sore. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Putri sus. Oh, Ibu ada hubungan keluarga dengan Galuh ya? Iya sus, ada. Sebagai apanya Bu? Saya tantenya sus. Tante kandung. Iya, saya adik dari mamanya sus. Jadi Bu, di sini kita mau diskusikan tentang kondisi keponakan Ibu ya, Galuh. Jadi selama di sini Bu, Galuh itu bisa didiagnosa resiko bunuh diri. Risiko bunuh diri sus. Jadi apa itu resiko bunuh diri? Resiko bunuh diri itu ketika seorang itu rentan mencederai atau melukai dirinya sendiri dan juga berkeinginan untuk mati. Jadi Bu, setelah Galuh di sini juga setelah dipantau tuh Galuh menunjukkan tanda dan gejala resiko bunuh diri apa saja. Apatis, seperti tidak peduli. Galuh juga suka menyendiri dan juga susah mengungkapkan perasaan dia. Dan dia kalau diajak ngomong tuh dia beranggapan kalau dia itu harga dirinya rendah, juga mengungkapkan frustasi atau perasaannya yang sedih terus-menerus. Jadi Galuh itu di sini kan dirawat. Kalau boleh tahu Bu, Ibu tahu nggak apa penyebab Galuh sehingga melukai dirinya sendiri? Ini sus, kan sekarang dia tinggal sama saya kan sus. Sekarang orang tuanya tuh udah pisah sus, udah cerai. Jadi dia nggak tinggal ke orang tuanya lagi. Dan juga sekarang dia udah nggak sekolah lagi sus, karena dulu sekolah dia selalu dibully. Iya, makanya dia seperti itu sus. Jadi penyebabnya bisa dari lingkungan sekolah, juga Iya. rumahnya tidak mendukung ya. Iya sus. Berarti sekarang tinggal sama ibu? Iya sus, tinggal sama saya sekarang. Jadi Bu, kedepannya kan ini akan tinggal sama ibu kan sebagai tantenya. Jadi saya mau kasih tahu cara untuk merawat nanti Galuh ini, karena dia kan udah resiko bunuh diri. Jadi ibu harus menjauhkan benda-benda tajam yang juga bisa melukai diri si Galuh. Kayak misalnya pisau di dapur tuh ibu simpan ke tempat yang lebih aman. Silet juga itu dijauhkan, jangan sembarang diletak ya kan Bu. Terus keluarga ibu juga harus ada memberikan hal positif ke si Galuh. Nah, ibu keluarganya itu usahakan untuk memuji Galuh untuk apa yang dilakukan si Galuh. Jadi si Galuh ini harga dirinya bisa kembali membaik. Nah, contohnya itu ibu melatih untuk positif itu seperti Galuh kok bagus banget nilainya gitu kan. Juga kalau Galuh melakukan hal-hal yang bagus, Galuh bisa seperti ini ya, hebat sekali kayak gitu. Jadi si Galuh ini berarti udah malas sekolah ya Bu? Iya sus, karena dia takut dirundung terus kan, makanya dia nggak mau sekolah lagi. Jadi misalnya nanti kalau misalnya dia udah lanjut sekolah lagi kan, ibu bagaimana caranya memberikan hal-hal positif contohnya? Saya sering semangatin dia sih, kan dia punya cita-cita tuh sus. Saya suruh dia rajin belajar, ataupun nanti saya pindahkan ke sekolah yang lebih baik lagi, yang mana dia minati. Saya akan dukung apapun itu, apa yang dia mau akan saya dukung terus sus, supaya dia lebih ceria lagi, karena dia cuma punya saya aja sus. Benar Bu.
Dan contoh memujinya seperti apa? Coba Ibu bisa bikinkan. Kan dia anak yang pinter kan sus, dia sering berprestasi, sering juara kelas juga. Nanti saya akan puji dengan wah nilainya bagus sekali ya. Terus dia juga bisa kayak macam di rumah dia tuh rajin tuh beres-beres rumah, bisa masak gitu. Saya akan puji wah enak ya makanannya kayak gitu. Ya, betul. Jadi Ibu sering-sering melakukan seperti itu ya. Nanti semoga hasilnya bisa membaik sehingga kondisi si Galuh juga membaik. Baik Bu, cukup ini ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan ke pertemuan lainnya. Iya sus. Pertemuan kedua kita akan evaluasi lagi bagaimana cara Ibu menanggapi Galuh, juga bagaimana si Galuh di tempat ini apakah membaik. Baik Bu, sekian itu saja. Ada yang ingin Ibu tanyakan nggak? Tidak ada sus. Oke, makasih ya Bu atas waktunya. Ya makasih juga sus. Selamat pagi Galuh. Sesuai janji kita kemarin ya, kita lakuinnya di ngobrol-ngobrolnya di taman. Terus tadi udah sarapan belum? Udah ya, syukur. Tadi enak nggak sarapannya? Habis nggak? Lumayan. Habis makannya? Habis. Mau nanya, gimana perasaannya Galuh untuk hari ini? Udah lumayan mendingan. Udah mulai lumayan mendingan ya. Untuk kegiatan kita kemarin kira-kira apa aja ya? Masih ingat nggak? Jadi boleh disebutin? Suruh beristighfar, terus kalau ada suara yang aneh-aneh terus tutup telinga. Terus itu disuruh sebut jauh-jauh pergi. Iya, benar sekali. Sama tidak apa namanya? Ya, Yang ini garis tangan ya. Ya, bagus sekali ya, Dek Galuh. Terus dilakuin, udah ngelakuin kayak gitu yang saya bilang kemarin, yang kita lakukan kemarin. Gimana perasaannya? lumayan membantu. Lumayan bantu, alhamdulillah kalau misalnya membantu ya. Nah, jadi kemarin kan kita udah ngelakuin beristighfar, terus ngalihin suara-suara itu dengan teriak-teriak. Nah, sekarang kan katanya masih agak sedih ya. Nah, jadinya itu saya ingin membantu lagi, lebih banyak lebih banyak ngelakuin kegiatannya. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, hobi Kak Galuh apa ya? Gambar, Oh, menggambar ya. Kira-kira menggambar seperti apa? gambar kayak kartun gitu, boneka-boneka, tapi gitu bukan ya. yang kayak anime. Udah dari lama atau baru-baru ini? Udah lama dari kecil. Nah, untuk hobi Kak Galuh nanti kita bisa fasilitasi, Kak Galuh menggambar. Kalau misalnya sedihnya itu muncul lagi bisa langsung menggambar. Nah, untuk ngobrol-ngobrol dengan tantenya, apakah suka ngobrol dengan tantenya sebelumnya? Suka, Tapi bentar-bentar gitu. terasa nyaman tidak ngobrol dengan tantenya? Lumayan. Kalau misalnya interaksi dengan teman-temannya, Enggak. enggak ya. Apakah punya teman dekat Kak Galuh? Teman dekat saya mengecewakan saya juga. Oh, mengecewakan Jadi juga ya. saya merasa saya tidak punya rumah buat kembali. Oh, iya, rupanya toksik semua ya Kak untuk lingkungannya. Ya Oh, bisa dibilang gitu kan. oh, toksik semua ya. Untuk Kakak semenjak tinggal di sini udah ada ngobrol-ngobrol nggak dengan yang lainnya? Baru satu orang tadi itu ibu-ibu. Itu pun ibu-ibunya yang ngajak ngomong. Oh gitu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya nih untuk teman-teman yang toksik, menurut saya itu dijauhin aja, karena kan nggak baik juga buat kita, nggak ada fungsinya juga kan. Kita lebih baik cari lingkungan yang mendukung kita, yang positif, yang seperti itu. Jadi untuk kalau bisa cari teman-teman yang bisa menghargai kakak, bisa diajak ngobrol bareng, bisa merasakan apa yang kita rasain ya Kak ya. Ya udah, untuk kegiatan kita hari ini itu aja ya Kak ya. Kakak bisa ulangin lagi nggak apa aja kegiatan kita hari ini? Tadi kalau nggak salah apa ya tadi? Apa ya?
Ayo. Oh iya, gambar. Iya. Maaf ya, Kak. Iya, pokoknya harus menggambar aja. Terus udah menggambar apa aja tadi pesan-pesan dari saya? Jauhi orang-orang yang jahat, semuanya toksik. Benar. Terus Terus coba komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar sini, sama kan kita harus berbaur ya Kak ya. ya benar. Nah, iya benar sekali yang kakak bilang, kita harus sering berbaur. Pokoknya kakak harus semangat, jangan pantang menyerah. Kita pasti bisa. Kita berpegangan tangan. Pokoknya orang-orang yang toksik itu jangan kita hiraukan. Masih banyak kok yang sayang dengan kita, yang peduli dengan kita. Nah, untuk kegiatan kita kali ini udah selesai nih Kak. Nah, untuk besok, untuk tempatnya kira-kira Kak mau di mana? Di tempat semalam itu Kak, Oh, tempat yang semalam aja ya. Untuk waktunya jam berapa? sama jam Oh. 9 atau jam 10 Oh, gitu. jam segitu gitu aja ya Kak ya. Oke, cukup sekian gitu aja Kak untuk pertemuan kita yang kedua ini. Pokoknya Kak tetap semangat. Saya pamit ya Kak ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Pagi sus. Perkenalkan saya Perawat Mary yang bertugas dari pagi sampai sore. Sebelumnya Iya, Sus. nama Ibu siapa? Fitri sus. Oh, Ibu yang ada hubungan keluarga dengan Galuh ya? Iya sus. Jadi Ibu sebelumnya Ibu udah sering jenguk Galuh nggak di sini? Iya, iya sus, udah mulai, saya sekarang udah mulai banyak jenguk dia dah. Terus selama jenguk Ibu udah lakukan nggak yang kita bahas kemarin? Ibu puji atau Ibu kasih hal-hal yang positif? Iya sus. Kemarin kan dia udah mulai bisa diajak ngobrol kan sus. Juga dia sudah mulai untuk melakukan hal yang positif. Kemarin dia menggambar. Nah, saya puji tuh sus. Wah, bagus ya gambarnya gitu. Dan juga kemarin saya bawain gambarnya. Bentar ya sus, saya tunjukin ya. Ini sus gambarnya. Bisa dilihat sus. Wah, dia pintar menggambar ya Bu? Iya sus, pintar banget dia melukis. Iya Bu, bagus-bagus gambarannya. Berarti setelah Ibu lihat gambarannya kayak mana Ibu mujinya tadi? Oke, wah bagus ya gambarnya gitu. Karena dia selama ini kan karena sering ngurung gitu, udah jarang dia melukis kan. Tapi sekarang dia udah bisa ngelukis lagi gitu. Walaupun dengan wajahnya yang belum ceria. Tapi dia udah ada perkembangan ya? Iya udah perkembangan. Dia sudah udah bisa diajak ngobrol walaupun masih sepatah dua patah lah. Masih belum nyaman dia diajak ngobrol. Terus kalau ngobrol tuh biasanya Ibu ngomongin tentang apa? Paling tentang apa aja sih yang dilakukan di sini, terus gimana keadaannya, kesehatannya, gimana makannya, kayak gitu aja sih sus. Bagus ya Bu kalau Iya. ngomongin tentang kegiatan dia di sini. Dan kalau misalnya ngobrol, pastikan Bu obrolannya tuh jauh dari tentang pembahasan keluarga. Iya sus. Karena kan penyebab dia juga nggak jauh dari keluarganya kan. Jadi keburukan anggota keluarganya itu jangan diomongin. Iya sus. Terus Bu, untuk selanjutnya kita lihat lagi ya perkembangan Galuhnya Bu, apakah Iya, nanti Sus. dia membaik ya. Nah, terus untuk resikonya lagi, Ibu ada melihat lagi nggak kayak dia ada tanda-tanda untuk melakukan percobaan lagi? Sepertinya sih nggak ada sih sus. Paling dia cuma masih ngurungin diri, kayak masih menyendiri gitu. Dia masih belum mau bergaul gitu sama yang lain. Cuma itu aja sih. Tapi kalau yang hal positif udah mulai nampak lah kelihatan, yang negatifnya sih udah berkurang alhamdulillah sus. Bagus ya Bu. Baik Bu, selanjutnya semoga kondisi Galuh lebih membaik ya. Iya sus. Supaya nanti bisa kondisi membaik, bisa pulang lagi ke rumah. Baik Bu, sampai sini saja. Ada yang ingin Ibu tanyakan nggak? Nggak ada sus. Ya Bu, sampai sini aja pembicaraan kita ya. Iya, Kita Sus. lanjut di pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya sus. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya sus, sama-sama. Selamat pagi Galuh. Pagi. Gimana hari ini kabarnya? Sedikit senang. Kenapa sedikit senang tuh? Kalau boleh tahu. Udah yang ngegambar kemarin itu, Mm-mm. jadi rasa senang muncul. Oh, berarti Iya. memang pakarnya tuh di gambar itu lah ya. Saya kayaknya di Bang Pakar enggak lah Kak. Mungkin suka ya. Oh, karena suka lah mungkin ya. Jadi kalau boleh saya tahu, kemarin kita ngapain aja Kak?
Kemarin tuh kakak suruh gambar. Terus itu kayak menjauhi orang-orang yang toksik. Ya benar. Terus sama berkomunikasi sama orang-orang di sini. Oh iya benar sekali. Itu untuk berkomunikasinya udah dicoba? Udah dengan siapa aja kalau boleh tahu? Yang kemarin kan sama ibu-ibu. Mm-mm. Tadi ada sama bapak-bapak. Terus sama ibu-ibu lagi. Ibu-ibu lagi. Jadi ibu-ibunya ada 3, bapak-bapaknya 1. Oh, udah ada perkembangan ya kemarin Ya, satu sekarang lumayan lah, 3 Kak. ya. Untuk ngobrolnya gimana perasaannya? Senang kah atau tertekan ketika ngobrol dengan yang lain? Awal-awalnya takut. Terus? Takut mereka menjat saya yang Iya. aneh-aneh karena sebelumnya itu kan Kak, saya Iya. masih ada rasa trauma. Tapi lama-lama enjoy aja. Oh iya, bagus sekali. Udah ada banyak perkembangan ya kak ya. Iya. Udah nggak ngerasa sedih lagi, benar. Kalau Udah. ngerasa sedih masih Oh masih sedih ya. Nah. Untuk merasa apa suara-suara gitu. itu udah mulai sedikit berkurang. Kalau untuk ada tekanan-tekanannya kak. Nah, pas saya sering ngobrol sama mereka, tekanan-tekanan itu kayak semakin berkurang. Oh, Saya juga nggak tahu alhamdulillah, itu kayak gitu. kenapa, emang kayak gitu ya Kak? Nah, iya benar sekali karena kakak udah mulai, karena kakak kan udah nggak ada lagi dengar suara-suara dulu, terus kakak udah mencoba untuk berkomunikasi. Nah dari komunikasi itu kakak membuat kenyamanan, terus membuka batasan kakak kepada orang lain. Jadi kakak terusin aja seperti itu biar supaya apa? Biar supaya kakak itu lebih orangnya happy lagi, kembali lagi ke zaman dulu, nggak sedih-sedih lagi, rasa ingin bunuh dirinya juga berkurang ya kak ya. Nah untuk kegiatan kak hari ini nih, sebelumnya tadi kan semalam katanya udah mulai gambar ya kak ya, boleh saya lihat nggak gambarannya? Ada Boleh nggak? nih. Tapi ada yang belum siap loh Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah keren, kayaknya gambarnya memang jago ya kak ya. Enggak lah, biasa aja. Kalau dilihat-lihat keren sih. Ini dari gambaran mana kak yang katanya belum selesai? Ini harusnya full. Wah, Nih. ini kayaknya saya belum tentu deh kayak seperti kakak. Iya keren kok, segini aja udah bagus, apalagi kalau misalnya udah full. Makasih. Iya. Ini kalau misalnya boleh tahu, kakak boleh nggak ceritain sedikit tentang gambar-gambar kakak? Kayak ini, Ya. ini nih. Maknanya apa nih kak? Ini kan guru. Mm-mm. Nah, ini tuh murid-muridnya. Jadi Mm. saya harap kalau di sekolah guru sama teman-teman itu peduli terhadap mereka yang ya kayak saya gitu lah Kak. Ya, jadi ini harapan saya akur gitu. Oh, Tidak iya. ada pembulian lagi. Bagus. Terusin aja kak ya, keinginan kakak dalam bentuk gambaran ya kak ya. Ini kalau misalnya yang ini apa ini kak? Kalau ini nggak tahu kenapa. Tadi malam Cita-cita itu- kah? Tadi malam tuh tiba-tiba kepikiran gitu kan, kayak kayaknya jadi perawat seru deh kayak kakak gitu kan. Wah. Jadi kakak tuh boleh. ini jadi role model saya Wah, gitu. merasa terhormat saya jadinya. Sesuai kegiatan kita hari ini, saya akan tanya-tanya beberapa hal tentang apa sih harapan kakak di kedepannya, atau cita-cita, ada nggak cita-cita kakak? Kira-kira ada nggak cita-cita kakak atau harapan kakak ke depannya? Cita saya kok dulu pas masih TK atau SD saya pengen jadi dokter. Oh, bagus Tapi sekali. karena apa ya, penyakit mental yang saya punya kali ya. Oh iya. Jadi saya merasa saya tidak lagi mau jadi dokter, tapi saya mau jadi ini apa namanya, desain grafis. Bisa gratis ya. Gitu ya kak. Untuk keinginan atau harapan kakak boleh nggak ditulis di sini kak? Kita diistilahkan seperti diary gitu. Jadi apa yang kakak harapkan, apa yang kakak inginkan, atau cita-cita kakak, atau ada nih kata-kata atau pesan sesuatu yang ingin kakak sampaikan ke tante kakak yang malu kakak sampaikan, boleh kakak catat di sini. Boleh kak? Catat sekarang ya Kak? Boleh. Catat sekarang aja keinginan kakak.
Udah selesai. Oh, bagus ya kak ya untuk harapannya masuk SMA favorit. Di mana tuh kak SMA favoritnya? Di Favorit? Batam. Oh di Batam ya. Untuk harapan keduanya semoga tercapai kak, kembali dengan kumpul dengan orang tua. Semoga akur kembali ya kak ya. Pokoknya amin. kakak harus tetap semangat ya kak ya. Ada kami di sini. Nah, untuk kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini aja. Nah, kakak boleh ngulangin lagi nggak kita ngapain aja tadi? Tadi disuruh buat ini rencana masa depan sehabis keluar dari sini mau ngapain aja. Terus ada nggak kasih pesan untuk orang terdekat, karena kan orang terdekat saya cuma tante. Di sini kalau boleh kak, ini tolong kasih ke tante saya ya nanti. Ya siap aman itu. Nah, untuk istilah diary-nya ini kakak bisa nanti kami sediakan buku atau kertas buat kakak biar Boleh. supaya kakak bisa nulis apa harapan-harapan yang lupa nih, misalnya kakak tulislah yang di sini, kakak bisa dicatat nanti kalau misalnya ada pesan biar kami sampaikan ke tante kakak, atau misalnya kakak berani kakak ngomong langsung sama tantenya ya kak ya. Oke, untuk pertemuan kita besok, kan kita besok pertemuan terakhir nih. Kira-kira besok saya ingin tanya gimana perasaan kakak, perkembangan kakak selama di sini ya kak ya. Jadi untuk tempatnya kira-kira kakak nyamannya di mana kak? Di dalam kamar saya boleh? Oh boleh, tentunya boleh. Untuk waktunya mau jam berapa? Sama, jam 9 atau jam 10. Cukup segitu ya kak ya, saya pamit, terima kasih ya kak. Kasih juga kak. Selamat pagi Ibu. Pagi sus. Saya dengan perawat Mary yang bertugas dari pagi sampai sore. Ibu dengan Bu Fitri ya, Iya sus. keluarganya Galuh. Iya. Jadi Bu, kita udah 3 kali ketemu ya Bu. Iya sus, udah 3 kali kita ketemu. Perkembangannya Galuh Ibu udah tahu? Iya sus, saya kan sudah sering berkunjung ya. Perkembangannya alhamdulillah udah ada perkembangan. Dia sekarang udah melakukan hal yang positif, dia sudah sering beribadah, dan juga nggak menyendiri lagi sus. Dia sudah sering berbaur ke teman-temannya, dan udah bisa lah diajak ngobrol gitu. Untuk pujian yang Ibu berikan masih Ibu lanjutkan? Iya, udah, saya sering juga muji dia cantik, dia rajin karena dia di sana suka beres-beres ya. Terus untuk resiko dia ada percobaan-percobaan lagi nggak Bu untuk melakukan resiko bunuh diri kemarin? Kayaknya udah nggak lagi deh. Kemarin dia bilang dia sudah kalau mau melakukan hal yang kayak gitu dia sering istighfar atau sudah mengingatkan hal-hal yang baik lah gitu. Bagus ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, ini Ibu tahu nggak apa yang jadi keinginan dia atau cita-cita dia gitu Bu selama ini? Kalau itu bisa saya kurang tahu ya sus ya. Nanti saya coba ajak ngobrol, saya tanya-tanya ya. Ya boleh Bu, mulai dari sekarang Ibu ambil langkah awal untuk cari tahu apa keinginan dia supaya dia lebih semangat dan juga ingin melanjutkan hidupnya itu dengan baik. Jadi nggak ada lagi yang namanya untuk ada resiko mencederai dari dirinya sendiri, itu nggak ada lagi ya, Bu. Iya. Baik Bu, sekian sampai sini saja. Ada yang ingin Bu tanyakan? Nggak ada sih sus. Dan nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya sus, sama-sama. Selamat pagi Galuh. Pagi. Gimana keadaannya hari ini? Sehat dan bahagia. Bagus banget ya, keren. Sesuai janji kita kemarin, kita ngelakuinnya habis sarapan ya. Kurang lebih waktunya boleh nggak 15 menit? Boleh? Boleh, makasih ya. Untuk kegiatan kita kemarin masih inget nggak Kak Galuh kita ngapain aja? Ada nulis kayak harapan-harapan untuk masa depan, terus itu apa aja mau dilakukan, terus udah itu aja. Oh itu aja ya. Untuk kegiatan kemarin kan Kak Galuh udah nulis-nulis nih, apakah masih sering dilakuin nggak? Kita kan ngasih buku nih, di bukunya ada nggak? Oh ini ya, boleh saya lihat ya Kak ya? Oh iya, bagus ya harapannya sama cita-citanya. Diterusin lagi Kak ya.
Buat kakak makasih ya kak udah ingat kegiatan kita apa aja belakangan ini selama 3 hari ditambah sama hari ini jadi 4 hari. Kakak udah hebat, udah bisa ngelakuinnya, udah bisa ngehalau bisikan-bisikan, sedih sudah berkurang, tekanan-tekanan sudah berkurang juga. Kakak juga terlihat sudah mulai bahagia, udah mulai berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, dengan tante kakak. Pesan saya buat kakak, terusin, kakak harus semangat. Pokoknya kalau misalnya ada ngerasa sedih lagi, pokoknya kakak lakuin aja hobi kakak, atau lebih dekatkan lagi dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kakak boleh nih mencoba-coba hal baru, hobi baru. Kakak mulai dengan berkumpul dengan orang-orang baru yang jangan toksik, yang pesan saya kemarin-kemarin. Pokoknya yang mereka nggak peduli itu udah hindari aja, cari pertemanan yang menerima kita apa adanya. Nah kalau misalnya nih kakak masih kayak kurang untuk di lingkungannya, kakak nanti kita boleh calling, nanti saya kasih nomor HP kakak biar kita jadi teman ya kak ya. Boleh ya? Boleh tentu aja. Untuk khusus kakak boleh. Oke. Pesan saya itu aja. Untuk perasaan kakak saat ini bagaimana kak? Ya senang. Senang ya kak. Sedih atau tertekannya juga udah mulai sedikit berkurang. Bagus. Tapi karena udah bersosialisasi dengan orang-orang di sini, ya itu tadi saya merasa ada rumah lagi. Oh alhamdulillah kalau kayak gitu. Kalau kayak gini kakak jadi semangat, kakak pun nanti akan cepat keluar, insya Allah sebentar lagi kakak pulang ya kak ya. Nanti untuk sama tantenya, nanti tantenya mungkin ngejemput kakak mulai berkomunikasi dengan lancar aja sama tantenya kak ya. Tadi kan di buku diary kakak saya lihat nih keinginan kakak salah satunya pengen makan es krim kan kak kan. Kebetulan saya punya bingkisan nih buat kakak karena kakak udah berhasil, udah ngelewati masa-masa tertekan kakak nih buat kakak. Masih banyak loh kak. Oh iya nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk apresiasi saya buat kakak. Semangat ya kak ya ke depannya ya. Oke, makasih untuk pertemuan kita sepanjang hari ini, selama 4 hari ini. Pokoknya saya ucapkan terima kasih, kakak tetap semangat, harus berjuang apapun yang terjadi. Saya akhiri pertemuannya ya kak ya. Terima kasih buat kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masih banyak ya kak Ya, semangat ya. Selamat pagi Bu. Iya sus, Ketemu lagi. Kita udah berapa kali ketemu ya Bu? Ini yang keempat ya sus. Iya. Sekarang galuhnya nih gimana Bu? Selama Ibu ngunjungin. Terakhir ngunjung sih alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya sus ya, sudah banyak kali perkembangannya. Dia sudah sangat ceria, udah sering senyum juga. Nggak ada lah murung-murung lagi, menyendiri lagi, nggak ada. Itu juga sekarang udah banyak lah hal-hal positif yang dilakuin si Galuh. Berarti Ibu udah sering banget ya ngunjungin ya? Iya. Sering mantau. Untuk yang kemarin Bu, keinginan dia atau cita-cita dia Ibu udah tahu? Oh iya, kemarin pas kita ngobrol-ngobrol tuh ya, katanya dia mau sekolah di tempat favoritnya lah, di SMA favorit dia yang mau gitu. Berarti Bu, kedepannya Bu kan Ibu adalah tantenya ya, keluarganya yang paling terdekat tuh cuma Ibu. Iya. Udah tau kan ayah dan ibunya seperti apa gitu, jadi Iya. mungkin Ibu yang bisa bantu kedepannya nanti, semangatin dia untuk sekolah, cita-citanya, Iya, Ibu sus. ya. Iya, sus. Berarti nanti Ibu bisa bantu-bantu dia cari atau daftarin ke sekolah favorit dia gitu ya Bu, mulai langkah untuk biar dia punya semangat untuk kedepannya ya Bu ya. Iya, sus. Galuh juga di sini udah baik ya perkembangannya, udah nggak ada lagi resiko seperti yang kemarin ya. Iya, Sudah alhamdulillah, membaik. sus. Mungkin nanti dia bisa dipulangkan atau kalau sudah membaik, tapi Ibu jangan lupa untuk selalu memantau ya. Iya, sus. Untuk yang seperti kemarin-kemarin menjauhkan benda berbahaya, Iya. juga sering memberikan hal positif atau pujian supaya hal yang kemarin tidak terjadi lagi. Iya, sus. Nanti kalau misalnya Ibu ada melihat tanda-tanda lagi seperti kemarin, mungkin Ibu bisa langsung rujuk lagi ya Bu ya, atau kabarin ke pihak rumah sakit. Baik, sus. Sampai sekarang Bu ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak, sus, nggak ada. Ya udah Bu, sampai sini aja ya pertemuan kita Bu. Kalau Iya, sus. selanjutnya Ibu ada yang mau ditanyakan, tinggal hubungi saya aja ya Bu ya. Oke, baik, sus. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama, sus. Terima kasih, permisi Bu. Iya, sus.